kedua itu usia balik. Balik dari 3 tanda. Jadi yang kita tahu belajar di fikih itu keluarnya mani. Ketika yang perempuan itu 9 tahun itu sudah yang namanya keluar mani itu di kaidah fikihnya itu adalah yataladzat bi khuruji. Dia merasakan nikmat ketika memancarnya air mani tersebut. Nah, ini ada satu yang anak-anak itu yang di bawah 10 tahun bahkan 9 tahun itu udah mengalami itu. Ini artinya balik dini gitu. Udah keburu balik. Apalagi dia udah bisa membedakan yang mana baik yang mana. Jadi gimana tuh hukumnya? Itu ikhtilaf berbeda pendapat. Ketika kedewasaannya dia belum memadai, dia hanya cuma berpatokan kepada keluarnya mani, maka juga tidak dianjurkan. Irsyad itu penting. Jadi memiliki pandangan yang membimbing dirinya. Nah itu kan penting. Itu 15 tahun yang kita anggap itu dewasa ukurannya. Makanya dianggapnya ikhtilaf atau bermimpi besar. Tapi anak sekarang kan bukan patokan itu. Anak sekarang udah jangan ngimpi, dipaksa keluar udah. Ya kan? Tapi kan belum irsyad. Dia belum dewasa. Kecuali kalau dia udah bisa membedakan, dia udah bisa berselesai, dia bisa perbuatan ini jahat, nah itu biar kata kecil juga udah istilahnya udah diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk hal-hal yang sifatnya wajib dalam ibadah. Gitu. Nah, jadi kita ini kayak kemarin kan patokannya kurban ya. Di sini nanti ada pembahasan yang sedikit banyak juga mengambil hujah alasan kenapa hewan kurban yang ada kelayakan itu dilihat dari umur. Ya kan ada pertanyaan kemarin, boleh nggak umurnya sekian dijadikan kurban? Dia belum cukup umur, gitu. Nah di sini ada pembahasan yang mengatakan boleh kalau memang ada kepatasan seperti umumnya dewasa, umumnya kambing dewasa, gitu, atau umumnya sapi dewasa. Jadi kan ada sapi yang udah pantas banget gitu dibuat korban atau kambing yang udah pantas. Ini nggak pakai ngeliatin tanggal gigi, badannya udah jejak. Ini cuma patokan, makanya itu kan biasanya kalau udah umur badannya gedean, dagingnya isian. Kan pakai kebiasaan. Pandangan biasa ini yang sifatnya umum seluruh dunia. Seluruh dunia itu sama. Makanya dijadikan patokan sama ulama. Ada batas-batas umur tertentu, kupak dulu apa dulu pasti gede kalau udah kupak, kalau udah tanggal gigi maksudnya. Ada bertanduk, tapi itu nggak syarat. Ada yang belum bertanduk, gede badannya. Nah ini salah satunya, artinya dengan balik tadi ya, yang dimaksud irsyad itu adalah bisa membedakan, udah. Yang artinya daging hewan kurban itu sudah layak untuk dijadikan kurban. Jangan sampai ini gimana nih umurnya udah masuk tapi kecil banget. Ini ada yang gede, tapi belum masuk gimana ya? Gak usah hilaf, udah korban aja apa ya kamu udah kelayakannya. Patokan itu hanya kepatasan, untuk kepatasan. Tapi memang keumumannya yang udah umur jejak, kagak kecil-kecil amat, nggak gede. Cuma teknologi sekarang itu ada yang kita pernah bahas kemarin ya dari obrolan pertanyaan tersebut. Udah bisa menggedekan badan itu hewan tersebut gitu dengan vitamin tertentu, penggemukan istilahnya. Walaupun sih itu masih jarang terjadi, tapi teknologi itu sudah ada. Makanya dibahas di ilmu fikih muasir, fikih yang mengikuti perkembangan zaman. Nah ini yang ketiga, ini adalah berakal. Jadi ada orang gila misalnya untuk melakukan kurban, gimana sunnah kurban? Nah ini perlu walinya. Jangan orang gila yang suruh itu mentang-mentang dia rada-rada sedeng, duitnya banyak, dikerjain. Di sini duit. Gitu. Main dikerjain aja buat apa? Sunnah kurban. Dia nggak ada kesunahan, tapi walinya yang punya kesunahan. Sama kayak orang balik tadi yang belum balik, walinya. Ya, dari walinya itulah yang punya kesunahan untuk
menjalankan sunnah kurban. Dan yang keempat adalah merdeka, jadi bukan jadi budak. Nah, itu udah umum lah, jarang udah sekarang. Nah, yang kelima adalah mampu. Di sini mempunyai kelebihan dari makanan pokok. Misalnya di rumahnya udah cukup nih kelebihan makanan pokok. Kalau numpang gimana? Jangan kelabuan lo. Pengen kurban, hidup masih numpang sama gua gitu, ya kan? Jadi ada sunnah, ada wajib. Ini kudu dikupas nih. Kalau orang itu yang wajib aja dia belum penuhi, jangan kelabuan pengen ngelakuin sunnah. Walaupun sunnah itu agung, karena wajib itu bisa menutupi keagungan sunnah. Kenapa? Karena dia jauh lebih tinggi derajatnya. Wajib. Ya kayak kita nih, napas sama udara, wajib kan? Kalau nggak napas, mati kita. Kesunahan itu apa? Kesunahan itu adalah filter dari udara tersebut. Kita ngirup udara yang seger, ya. Kita nggak ngirup polusi, itu menyehatkan badan kita. Nah ini kalau mau ngasih gambaran yang gampang diterima deh. Napas kan wajib bagi makhluk hidup, wajib loh, nggak ditawar-tawar itu. Ya, orang yang sakit aja pakai oksigen, bayar, berarti kan wajib. Tanpa oksigen mati kita. Lalu kesunahan itu apa? Kesunahan itu adalah kebersihan dari udara itu, oksigen itu. Gitu. Jadi jangan kita kebalik. Lu pengen bersih udara, lu nggak bisa napas. Pengen sunnah, utang belum dibayar, ya, keluarga kelantar, kelabuan. Iya, jalanin kurban, pengen kurban. Abis gitu belangsak dia, yang wajib semua ditinggalin. Nah ini namanya nyungsang. Ini kudu diingetin juga. Jadi kalau ada ustaz, ada kiai ngomongin keagungan kurban, pengen kurban. Nah anaknya kagak diurusin, bininya kagak diurusin, dia juga belum punya tempat. Sekalinya punya tempat masih ngontrak, nunggak 4 bulan. Maksain banget. Nah ini namanya nyungsang. Jadi beda itu. Sunnah ya sunnah, wajib. Ente jangan remehin. Kewajiban itu keagungannya juga gede, nutupin. Nggak dipaksain sama Allah bagi orang yang nggak mampu. Kan dia cuma untuk memeriahkan bagi yang mampu. Kalau kita yang nggak mampu, meriah aja girang, datang megangin kaki juga. Ya kan, wah, gua nggak bisa korban, gua pegangin korban orang, gua bacokin korban orang. Itu maksudnya hal ya. Alhamdulillah nih, tambahin ilmu kan. Jangan kita maksain, gua pengen korban gua. Motor cicilan belum bayar. Numpang masih sama mertua bukan, saudara bukan. Numpang cuma sama orang baik. Tahu-tahu ditaruh kambing di depan rumahnya. Ini orang nanya, kambing saya coba kurban, buset katanya. Makan lu masih numpang sama gua, kan kesinggung dia. Gua aja kagak kurban. Yang numpangin dia kagak kurban, lu kelakuan. Ngaji di mana lu? Gitu. Anak bini lu masih dititipin sama mertua. Lu numpang sama gua pengen kelakuan. Jangan nyungsang gitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Bukan yang kagak-kagak aja. Sunnah digetoin banget, wajib ditinggalin. Jadi mampu dalam hal apa ya? Dalam hal sandang pangan. Yang keenam adalah Rosyid, bukan orang yang mahjur alaih. Yani mahjur ini adalah orang yang tidak diperkenankan transaksi. Ya, ada orang-orang yang ama duit itu nggak bisa amanah, nggak bisa megang, nggak punya kepercayaan diri, atau nggak punya tanggung jawab. Dia masih punya misalnya utang, dia mesti apa. Nah ini orang-orang itu harus yurjar alaih. Ya diasingkan sedikit dari urusan-urusan ekonomi, urusan uang. Ya, ini adalah orang yang tidak diwajibkan atau tidak disunahkan. Gitu. Sampai atau orang juga yang dia punya utang banyak, nggak cukup untuk bayarin, gitu. Belum cukup dari hartanya semua dikumpulin, itu nggak cukup bayarin utangnya. Nah itu salah satu juga nggak ada penekanan dari situ. Tapi untuk kita yang tadi dikatakan
untuk menggugurkan sunnah kifayah itu hanya dari keluarganya yang mampu gitu.